Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Wiradama atau biasanya dikenal dengan si ganteng atau blue boy, pria yang menyukai warna biru, atau the batik boy, laki-laki yang menyukai baju-baju batik. Oke, saya hari ini akan membagi tips tentang belajar otodidak bahasa-bahasa yang pernah saya pelajari. Yaitu, pertama, untuk memulai bahasa itu cepat dipelajari, Anda jangan belajar alfabet. Alfabet itu A, B, C, D, atau bahasa Inggrisnya, atau bahasa Turkinya, atau bahasa Jermannya, karena susah kita ngapalinya. Jadi kita lebih baik langsung praktek seperti satu, kita langsung menonton video YouTube orang-orang itu, langsung kita praktekkan cara mengomongnya. Misalnya bahasa-bahasa Turki kan, bahasa-bahasa Rusia, langsung kita praktekkan. Tidak masalah salah-salah ini pengucapannya, paling dia tuh bedanya dikit. Orang juga sudah mengerti kalau misalnya kita salah sedikit, namanya kita belajar kan. Sama aja seperti orang Inggris belajar bahasa Indonesia, pasti gagap-gagap bicara. Nah, seperti itulah kita. Jadi tidak ada yang masalah, karena kita berbicara itu non formal sehari-hari. Tapi kalau formal, dia itu sesuai pelajaran, tensis, kata kerja, kata sifat. Nah, itu diujikan. Nah, itu baru bisa disebut salah, karena dia mengikuti sesuai dengan kaidah bahasa baku. Seperti bahasa Indonesia, saya sedang makan di rumah, harus ada subjek, objek, kata kerja. Nah, itu yang disebut bisa salah. Tapi pada saat pengucapan sehari-hari, itu walaupun kita salah, yang penting artinya beda-beda tipis, dia ngerti lah ibarat kita. Kalau yang pintar, tapi kalau yang agak-agak nggak pintar mungkin dia, aduh apa ya ini. Nah gitu. Yang pertama, berjumpa lagi dengan saya Hendrawan Wiradama dengan si ganteng. Gimana penampilan saya dengan pakai jaket coklat ini? Aduh, saya identik dengan warna biru muda, biru tua, jaket coklat. Ya, oke. Turkish mania atau a beautiful Turkish. Oke. Turkish in disease. Artinya ya, cewek-cewek cantik Turki sudah di sini. Oke, bersama saya si ganteng. Saya tidak menjual mimpi, saya tidak menjual penampilan. Orang melihat saya apa adanya, dan orang tidak melihat dengan harta kekayaan saja, tapi dia melihat yang lainnya. Oke, terima kasih banyak orang-orang di Timur Tengah dan Jazirah Arab yang hanya data statistik yang saya tahu memang mereka menonton. Terima kasih banyak. Ini hadiah bulan suci Ramadan. Kita harus menjaga diri dari fitnah, dari omong-omongan jelek, dari mencerca orang. Itulah kita mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Islam dan yang lainnya. Yang jelas beragama. Oke, bersama Hendrawan Wiradama, si ganteng. Jangan lupakan saya. Oke. Yang kedua, setelah video, terserah video YouTube kek, atau video TikTok kek, atau video Instagram kek. Nah, setelah video, kita mendengarkan lagu-lagu. Misalnya, Anda ingin belajar bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris. Anda nyanyi-nyanyi praktek. Nanti setelah itu cari artinya. Atau bahasa lagu-lagu Turki, misalnya Aşkım benim, you are benim. Nah, di situ kita lihat artinya. Wah, artinya gini. Nah, itu cepet kita nangkepnya. Oh, aşkım benim. Jadi pada saat kita ketemu kata-kata itu, langsung kita ucapkan aşkım. Langsung bisa dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu bisa kadang-kadang jarang orang mempraktiknya, itu ngechat orang-orang luar negeri, atau misalnya orang Turki, orang Rusia, ini bisa melalui
terjemahan bahasa, atau bisa juga itu yang biasanya dia pakai aplikasi OmeTP namanya. Tapi OmeTP itu kita harus bisa bahasa Inggris dasar paling tidak, atau bisa bahasa negara lain dikit-dikit. Tapi kebanyakan kalau misalnya Anda sering chat ya, kalau zaman dulu tuh Friendster ngechat, nah Facebook, nanti bahasa Inggris belajar dikit-dikit kan, oh gini-gini. Karena kan aplikasi sekarang kan banyak tuh, bisa langsung terjemah. Nah, bisa langsung dipraktekin, nanti lama-lama inget. Karena intinya belajar bahasa ini harus praktek, sering dipraktekkan. Karena kalau sering praktek, walaupun salah-salah nanti dilihat yang benernya, nanti lama-lama terbiasa. Akibat terbiasa kita lancar sendiri. Jadi belajar bahasa tuh kita jangan memvonis orang itu, aduh kamu salah, pengucapannya gini. Nah, apakah orang bule itu belajar bahasa Indonesia kalau dia salah sebutkan, Anda salah bahasa? Nggak pernah kan? Karena apa, dia orang bule, nggak bisa disalahin. Tapi kalau orang Indonesia, Anda salah belajar bahasa Inggris, gini. Nah, langsung diponis karena kita orang Indonesia. Nah, gimana itu kan? Harga diri kita seorang Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kita harus berani mencoba. Lebih baik salah tapi mencoba daripada tidak mencoba sama sekali tapi menyesali kemudian hari, seperti sekarang tahun 2021. Oke. Keempat, belajar bahasa otodidak di luar negara ini, kalau jika Anda ingin formal ya Anda harus ada kamus dan juga belajar tenses dan juga belajar alfabet. Itu yang harus formal benar, yang mungkin sekolah dasar, sekolah SMP, SMA, kuliah. Nah, itu diujikan di sekolah-sekolah. Tapi kalau kita sehari-hari cukup yang 3 tadi aja. Karena semakin kita praktek, maka bahasa kita akan semakin diingat. Karena kuncinya itu, kalau kita khusus bahasa Inggris itu, pasti yang pertama kali bukan tenses yang dihafalin, tapi kosakatanya. Setelah kosakatanya tahu, baru nanti dirangkai dengan tenses. Nah, seperti itu juga bahasa-bahasa di negara lain, seperti itu. Oke, mungkin tips ini membantu Anda belajar di rumah untuk teman-teman sekolah atau kuliah atau yang lainnya pergi ke luar negeri. Walaupun ini cuma sedikit, mungkin bisa membantu Anda, dan mungkin Anda bisa mendapat kenalan di sana, teman atau pacar, atau bisa menjadi istri, atau bisa menjadi suami, atau bisa menjadi seorang pengusaha karena punya jaringan di sana ya. Semuanya harus positive thinking. Kita harus mengajak yang positif dan meninggalkan yang negatif. Dengan Hendrawan Wiradharma, check it out. Oke, bersama Hendrawan Wiradharma, seperti pelajaran tadi, saya bukan saja menonton video atau mendengarkan lagu-lagu atau ngechat, tapi juga saya minta bantuan religius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat tahajud, dipermudah segala urusan di dunia. Dan juga saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan dengannya, dan juga selama ini saya tetap pada prinsip saya, yaitu jika pertama kali saya waktu kecil yang menolong saya di dalam badan saya ini, bodyguard saya, maka saya akan tetap setia dengan perintah dalam ini. Seperti itu. Makanya jika Anda sudah melanggar perintah-perintah itu dan Anda ingin balik lagi, ya mohon maaf, Anda harus pegang omongan itu dari awal. Karena yang namanya kesalahan itu tuh cuma sekali, 2 kali. Lebih daripada itu nggak termaafkan lagi. Oke. Nah, di saat saya susah, ada orang-orang yang menolong saya walaupun tidak kelihatan. Terima kasih banyak. Semoga Anda ditolong orang lain juga. Dan bagi Anda yang ngerasa orang di luar sana lebih berjasa dengan Anda, silakan. Tapi jangan ganggu kehidupan pribadi saya. Jangan ganggu yang lain-lainnya. Oke? Nah, oke, seperti itu. Terima kasih banyak. Bersama saya Hendrawan Wiradharma. Oke, dadah. I love Turkish indices. The symbol. Oke.
keep the relationship. Sekarang saya membagikan video behind the scene, di balik layar pengambilan video-video. Oke, seperti ini ceritanya. Aduh, nih, waduh, mana ini? Deadline hari Sabtu Minggu atau hari lainnya. Waduh, mana ini? Wah, ditulis semua nih. Nih deadline. Nanti menunggu, setiap malam itu menunggu, tapi nggak tahu, rahasia. Deadline. Wah, ini kertas yang bagus nih, putih. Ada yang kertas bekasnya ya. Oke. Lebih baik tampil rapi, tapi apa salahnya kita tampil apa adanya? Karena di balik kerapian biasanya belum tentu menyimpan kebaikan. Mungkin ada penyimpanan tidak baikan. Tapi kalau kita sekali-sekali rapi, sekali-sekali berantakan, di situ terlihat bahwa kita tidak menjual image saja, tapi kita memang tampil apa adanya. Dan dengan tampil ada-adanya, orang-orang yang senang dengan kita akan tetap bertahan daripada yang cuma dilihat bagusnya saja. Oke, bersama dengan Hendrawan Wiradharma, itu tips-tips saya mengambil video. Oke, terima kasih. Saya Hendrawan Wiradharma. Kita belajar sambil rebahan, tidur-tiduran. Lebih enak, lebih semangat, apalagi melihat cewek-cewek cantik. Kalau yang cowok, waduh, tambah semangat tuh ya. Apalagi direspon, wow, tambah lagi banyak temen. Nah, kalau yang cewek, apalagi yang ganteng-ganteng, respon, tambah. Kalau bahasa Palembangnya medok, berbunga-bunga. Ini belajar bahasa yang saya pelajari, yaitu di kamar sendiri di keramik batik. Ya, pencipta batik Hendrawan Wiradharma, terkenal. Wah, di negara Turki tuh ceweknya ada tas-tas batik atau etnik. Saya suka bener itu. Saya pengen baju-baju batik ini, enak. Tapi di Palembang itu di PT Simol sudah ada jualan butik Turki, Korsel. Tapi saya belum pernah ke sana. Saya lagi ngeliat. Aduh, ya saya pakai ini aja, kertas-kertas putih ini diorek-orek, murah meriah, hemat, tidak banyak makan kertas. Jadi belajar itu tidak harus yang mahal-mahal, sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jangan menjual mimpi. Jadi jangan yang bagus-bagusnya saja, yang mewah-mewah saja yang diekspos. Itu menjual mimpi. Berilah yang biasa-biasa saja. Kan kita kan manusia juga. Pernah dulu miskin, nggak mungkin kaya terus. Oke, bersama Hendrawan Wiradharma, penginspirasi Anda. Jadilah apa adanya saja ya. Oke. Terima kasih TikTok lovers, Instagram lovers, Facebook lovers, dan YouTube lovers. Ya, beginilah suasana belajar sambil rebah-rebahan, lebih dingin, adem, yang penting bisa cepat masuk di otak. Apalagi keramiknya warna batik, cepet bener ya. Sambil apalagi kita ditemani oleh cewek-cewek cantik. Waduh, cowok-cowok ganteng. Di TikTok lovers, di Instagram lovers, tambah semangat ya belajar ya. Yang penting belajar itu harus semangat. Dan juga jangan mendengarkan omongan orang, yang penting praktek. Jadi kita jangan teori saja, karena teori dengan praktek beda ya. Bersama saya si ganteng Hendrawan Wiradharma, pencetus ide belajar sambil rebahan. Ya, si ganteng, halo cantik.